channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyimak diskusi antara Gus Wafi dan Guru Gembul. Banyak cerita menarik, perdebatan menarik di sana, dan akan kita lihat bersama-sama video. Ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini, Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya Gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata. Gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur? Ya dari komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab.
Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robitoh Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Kebetulan Kiai Imaduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab ketemu diskusi kemarin, bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama, terus kita mengkritisi ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Ba'alawi, tapi kritik diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun juga mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya Pak Guru ya. Tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dipandang oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah, adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak orangnya, tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman, kita bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asakan misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu, mau nggak mau baca tulisan. Mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau. Karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya nggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik nggak Pak Guru orangnya? Saya jawab baik. Saya pun juga bukan berarti menjadi orang yang bisa memastikan bahwa Pak Guru baik. Nggak begitu. Poin lain adalah, kalau misalnya kita berstatement dalam setiap ilmu manapun, bahkan DNA, misalnya seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu mengisbat nasab tuh harus tes DNA gitu. Nah itu juga harus kita telaah gitu. Apakah betul di dunia Arab itu, di luar kalau dia tes DNA baru diisbat? Kami survei nggak ketemu satupun nakobah yang mengisbat lewat tes DNA. Satupun orang yang hasil tes DNA akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba jadi keturunan Rasulullah, nggak ada sampai sekarang. Diisbat sama nakobah manapun nggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar. Perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu-ilmu DNA misalnya. Terus poin lain misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa men-track orang yang jauh di belakang Ali As-Sakran, Ubaidillah. Bagaimana kita bisa men-track ilmu apa yang bisa digunakan? Ada filologi, ada arkeologi yang bisa juga berperan di sana. Nah, ada filolog misalnya menyampaikan berdasarkan ilmu filologi, Ubaidillah bin Ahmad ini tokoh fiktif. Berdasarkan filologi, Ubaidillah ini tokoh fiktif. Itu sebuah kesimpulan hasil dari penelitian. Kita minta penelitiannya, apakah pernah meneliti manuskripnya, pernah datang ke Hadramut kah, cek semua peninggalannya. Kami berdiskusi dengan, nanti setelah ini ada sesi penonton, masih ada sesi tentang filologi, yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti dan Prof. Yasmin Syahab. Mereka yang akan menjelaskan bagaimana kesimpulan sampai pada filologi bisa membatalkan nasab Ba'alawi atau membatalkan keberadaan Ubaidillah, apa proses yang harus dijalani begitu. Saya mohon maaf, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi, seperti Guru Gembul kasih waktu 5 menit biar gantian, soalnya kita kayak saling moto, nggak enak kesannya gitu. Biar ada waktu masing-masing gitu. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang mau disampaikan ya? Ada, tapi nanti ini jadi kalau boleh Pak Guru nggak apa-apa. Nanti aja. Cuman soalnya kalau nggak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan, Pak Guru ada yang ingin disampaikan. Cuman maksudnya gini, ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia, dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke? Itu yang pertama. Jadi
Lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab, tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis. Karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk? Ya, tidak tahu. Ya, memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik, murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indrawi, level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Oh, belum selesai. Oh ya, enggak apa-apa, masuk aja. Iya, mau bertanya Pak Anu. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Oke. Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak. 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 Nah, itulah. Karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang dipandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan, Pak Guru. Bukan tentang catatan dulu. Kalau kita seumpamanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu, Pak Guru. Ya bisa, jadi gini. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Coba ilmiahkan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah sholat. Saya jawab ya. Ya, ilmiahkan kepada saya. Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Gitu kan? Pak Guru nggak salah. Iya, jadi beliau memiliki metode sendiri. Iya. Bukan metodologi sendiri. Ini silakan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Telah kita simak bersama diskusi yang sangat menarik sekali antara Gus Wafi dan Guru Gembul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil hikmahnya dan Cak Bugel undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.